Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini fokus pendampingan kita adalah pendampingan bulan keempat ya, atau pendampingan individu 3 ya Pak ya. Kita akan fokus pada tindak lanjut pemetaan karakter murid, kemudian proses komunikasi terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid, serta rencana yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak terkait implementasi mengenai visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Tapi sebelumnya saya ingin mereview dulu proses pembelajaran bulan keempat yang dilakukan oleh calon guru penggerak bersama fasilitator. Pertanyaannya, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini selama pembelajaran daring dengan fasilitatornya? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini kita di LMS sudah masuk ke modul 2, yaitu diawali dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang baru-baru ini yaitu mengenai coaching. Alhamdulillah tadi malam kita sudah melakukan kegiatan ruang kolaborasi, dan tadi malam adalah malam kedua dan kita melakukan membuat video praktek coaching. Nah, itu yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir. Menghasilkan aksi nyata, kan mungkin ada yang sudah dihasilkan. Ya, untuk kegiatan yang aksi nyata 1 bulan terakhir, pembelajaran berdiferensiasi sekarang adalah tahun pelajaran baru yang baru 1 bulan. Alhamdulillah saya sudah mencoba membuat RPP, dan RPP ini yang dibuat dalam aksi nyata yang kita upload sendiri di LMS, itu sebagai tagihan kita. Kemudian yang selanjutnya mengenai pembelajaran sosial emosional juga, itu tagihannya kurang lebih sama, bagaimana mengelola pembelajaran yang dengan strategi pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk aksi nyatanya juga kita melakukan praktik di dalam kelas, kemudian dibuat video itu diupload juga di LMS. Jadi ada 2 aksi nyata yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir. Berarti sudah bisa memahami cara membuat dan menerapkan daripada RPP pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu ya? Ya, alhamdulillah pada dasarnya sudah, tapi tetap kita saling kolaborasi dengan teman-teman CGP lainnya, baik apa yang perlu kita perbaiki, jadi kita tetap kolaborasi sebagai salah satu nilai dari guru penggerak. Sekarang kita diskusikan tentang tindak lanjut pemetaan karakter murid. Pertanyaan saya, apa hal yang menarik yang Pak Has dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas? Ya, hal menarik yang saya alami ketika melakukan pemetaan karakter di dalam kelas, memang ini suatu pembelajaran yang mungkin ini sangat berdampak ya, nantinya bisa kita lakukan secara berkelanjutan, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Salah satunya kegiatan awal yang dilakukan itu melakukan pemetaan terhadap karakter anak. Hal yang pernah saya lakukan mengenai pemetaan ini, jelas ada 3 hal pokok yang merupakan tahap awal dalam melakukan pemetaan. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Jadi kesiapan belajar siswa itu bagaimana kalau dalam teorinya dikenal dengan menggunakan teori equalizer. Jadi dengan melihat siapa yang siswa yang
sudah taraf lebih cepat pemahamannya, ada yang sedang, ada yang masih lambat. Nah, disinilah kita melakukan pemetaan terhadap siswa. Kemudian yang kedua, pemetaan mengenai minat siswa. Minat siswa ini diarahkan dalam suatu pembelajaran, jika memungkinkan kita dapat memetakan pembelajaran itu secara minat. Misalkan yang minatnya di bidang seni, kita arahkan ke seni, kemudian yang olahraga ke olahraga, kemudian yang lainnya mungkin sains, kita arahkan ke sains. Ya, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, lalu Pak Has, setelah mendapatkan bakat dan minat, setelah mensurvei tadi, setelah mendata itu, bisa dikelompokkan ke dalam berapa kelompok? Ya, dari siswanya itu? Pengalaman yang saya lakukan, yang paling sering muncul itu pemetaan berdasarkan minat, biasanya lebih siswa. Misalkan dalam konteks suatu pelajaran, misalkan dalam menyusun sebuah pidato dalam konteks bahasa Indonesia, misalkan saya menggunakan pemetaan berdasarkan minat, yaitu yang siswa yang minatnya di bidang seni. Jadi di siswa membuat pidato, misalkan pembukaan kegiatan seni. Kemudian di bidang olahraga, bagaimana siswa itu membuat pidato mengenai penyelenggaraan menjadi panitia dari sebuah kegiatan pembukaan perlombaan. Kemudian dalam sains, ya, siswa juga diarahkan bisa memilih materi-materi yang berkaitan dengan sains, membuat karangan atau cerita pendek, misalkan yang sesuai dengan konteks sekarang, misalkan bagaimana menjaga lingkungan atau kesehatan pribadi dalam menangani virus corona, misalkan seperti itu. Sekarang kita diskusi tentang proses komunikasi terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Setelah di Lokakarya kita sudah belajar tentang penyusunan draft visi misi sekolah bersama kepala sekolah dan pengawas juga kemarin, ya. Nah, setelah menyusun draft visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid pada Lokakarya sebelumnya, bagaimana implementasinya di sekolah Pak Has sekarang? Ya, implementasi dari dalam menyusun visi misi, alhamdulillah kebetulan saya juga termasuk dalam tim penyusun kurikulum pada tahun pelajaran ini. Jadi visi misi yang sudah saya rancang pada kegiatan Lokakarya terdahulu, alhamdulillah ada visi misi yang dapat diterima oleh tim pengembang kurikulum dan bisa kita tampilkan, bisa kita masukkan dalam program atau kurikulum tahun pelajaran 2021-2022. Dari apa yang bisa diterima atau ditampilkan dalam dimasukkan dalam visi misi itu, ya itu yang akan coba kita terapkan baik dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Salah satunya misalnya, atau bisa disebutkan apa visi misi dari guru penggerak atau kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang dimasukkan dalam kurikulum sekolahnya? Ya, salah satu yang saya masukkan adalah dalam konteks budaya. Budaya ini sangat luas, baik budaya dalam pengertian ada perubahan sikap, dan mungkin budaya dalam yang lainnya dalam tradisi, mengingat di lingkungan sekolah SDN Pamulung itu adalah merupakan salah satu daerah kunjungan
wisata. Jadi budaya ini selain dalam konteks kita lestarikan, juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi terutama dari peserta didik. Luar biasa ya, bagus Pak Has. Nah, sudah dimasukkan dalam kurikulumnya. Sekarang masuk kita kepada refleksi dari pendampingan saat ini ya Pak Has. Pertanyaannya adalah setelah melewati 4 bulan pendampingan, apa hal yang membuat Pak Has bangga pada diri Pak Has sendiri sejauh menjalani program pendidikan guru penggerak ini? Ya, yang membuat saya bangga melalui kegiatan guru penggerak ini adalah saya bangga karena termasuk salah satu calon guru penggerak yang merupakan guru penggerak ini merupakan hal yang sangat diidam-idamkan bagi setiap orang sekarang, karena dari baik dalam materi yang disajikan, kemudian dampaknya nanti sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri bahwa ini tidak akan sia-sia. Dan apa yang saya alami sendiri, terutama baru-baru saja saya mengikuti kegiatan CKS, seleksi calon kepala sekolah. Dan alhamdulillah apresiasi terhadap guru penggerak itu sangat tinggi, sehingga kami tidak dipersulit atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang lama mungkin seperti peserta lain, tetapi kita secara singkat, karena sudah diketahui bahwa tingkat kegiatan diklat yang kita ikuti melalui guru penggerak ini justru lebih berat dari baik seleksi maupun pelaksanaan diklatnya dari kegiatan seleksi kepala sekolah. Dan guru penggerak ini merupakan nanti sebagai pemimpin pelajaran, baik tentunya calon kepala sekolah atau pengawas. Ini hal yang sangat membuat saya bangga mengikuti guru penggerak. Jadi kegiatan pendidikan guru penggerak ini sangat membantu ya dalam kegiatan-kegiatan lain, kemudian bisa membuat perubahan-perubahan walaupun mungkin masih kita rasa sangat kecil, itu pastilah membuat kita bangga. Sejauh pendampingan kita saat ini, apakah bisa membantu Pak Has dalam pendampingan, maksudnya dari pendampingan bisa membantu gitu? Ya, dalam kegiatan diklat guru penggerak ini tentunya CGP itu membutuhkan seorang motivator. Di antaranya adalah dari guru pendamping tentunya yang langsung terjun di lapangan. Saya kira kegiatan tatap muka melalui kegiatan pendampingan ini memang sangat berharga, karena kita dapat merefleksi apa yang perlu diperbaiki dari hal-hal yang dilakukan CGP. Saya kira mungkin waktu saja mungkin yang kadang-kadang karena kesibukan baik CGP maupun guru pendamping sendiri, sehingga itu kadang-kadang kurang maksimal. Tapi walaupun demikian, kegiatan pendampingan ini saya rasa sangat kami butuhkan sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Pak Has karena kita sudah melakukan pendampingan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dulu, luarnya nanti akan kita tambah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua.